Baik, Ya. Tafadhol jazakallah Ustaz. khairan Mas Fajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, limpahan kenikmatan kepada kita selama ini, sehingga kita bisa melakukan segala rutinitas kita, aktivitas kita, baik itu yang berkaitan dengan akhirat kita maupun aktivitas yang berkaitan dengan urusan dunia kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemudahan, kesehatan, kekuatan, taufik, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, sehingga kita bisa mengadakan pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan kemudahan sehingga kita bisa memaksimalkan setiap kesempatan kita untuk belajar, setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk belajar, mendalami dan memahami agama Islam ini, dan tentunya untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dari ajaran Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin serta kaum muslimat yang senantiasa mengamalkan ajaran beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Semoga kita yang hadir, yang mengikuti pengajian ini, termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau dengan baik, mengamalkan ajaran-ajaran beliau dengan baik, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau akan membahas sebuah kitab yang ringkas berkaitan dengan sirah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana judul bukunya Tahdzibus Siratin Nabawiyah. Ringkasan Sirah Nabawiyah. Perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini dikarang oleh seorang imam yang sangat terkenal, yang tidak asing bagi kaum muslimin. Buku-bukunya, karangan-karangan beliau banyak dijadikan rujukan-rujukan kaum muslimin, banyak dipelajari oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang merupakan imam besar di kalangan atau dalam mazhab Syafi'i. Buku ini berkaitan dengan ringkasan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di awal buku ini beliau menyebutkan tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mempelajari, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keharusan bagi kaum muslimin yang mengaku beriman kepadanya, yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tauladannya, adalah tauladannya, suri tauladannya, panutannya, idolanya. Maka orang yang mengaku Rasulullah adalah idolanya, panutannya, dan juga mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah seharusnya bagi dia berusaha untuk lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Lebih kenal akan lebih sayang. Ketika kita lebih mengenal Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadikan kita lebih mencintai beliau. Akan menjadikan kita lebih mengidolakan beliau. Akan menjadikan kita benar-benar menjadikan beliau sebagai panutan kita. Kalau kita benar-benar mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin cinta terhadap beliau. Kita akan semakin mengagungkan, memuliakan beliau. Dan tentunya kita akan lebih sungguh-sungguh di dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang sudah beliau ajarkan kepada kita. Maka para ikhwan dan akhwat, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebuah keharusan bagi setiap kaum muslimin. Jangan sampai ya kita tidak kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya tahu namanya saja. Kita hanya tahu beliau adalah Nabi kita. Cuma sebatas itu saja. Selebihnya kita tidak tahu. Ya, maka kita harus sekali lagi, penting bagi kita, bahkan sangat penting,
untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita benar-benar mencintai beliau melebihi cinta kita kepada selain beliau. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ahkuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasulullah, tidak sempurna keimanan seseorang sampai saya benar-benar menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, dan juga melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Maka ini mungkin kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling kita cintai tatkala kita mengenal beliau. Kita tahu sifat-sifat beliau, akhlak beliau, perjuangan beliau, kesabaran beliau dalam menyampaikan ajaran Islam ini, mendakwakan ajaran Islam. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Imam An-Nawawi, beliau berkata, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. Abu Zakaria ini adalah kunyah beliau. Adapun nama beliau adalah Yahya bin Sharaf. Beliau mengatakan rahimahullah, nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kita mengenal atau mengetahui nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan, garis keturunan sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nasab beliau bukan sembarangan nasab. Adapun nasab beliau, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, huwa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib bin Fihr ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Inilah nasab beliau. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah. Kakek ayah beliau adalah Abdullah. Ibni Abdul Muttalib, kakek beliau. Ibnu Hashim, Ibni Abdi Manaf, Ibni Qusay, Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr, Ibni Malik, Ibni Nadar, Ibni Kinana, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrika,
ibni Ilyas, ibni Mudar, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan. Nasab ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Begitu juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari. Inilah nasab beliau. Kemudian beliau mengatakan ilahuna ijma'ul ummah. Nasab beliau itu sampai di Adnan, inilah yang disepakati oleh para ulama. Enggak ada khilaf. Ya, silsilah keturunan beliau sampai di Adnan ini enggak ada khilaf di antara para ulama. Kemudian kata beliau wa amma ma ba'dahu ila Adam fa mukhtalifun fihi asyadda ikhtilaf. Adapun silsilah keturunan beliau mulai dari setelah Adnan sampai kepada Nabi Adam alaihi salam, maka terjadilah perselisihan ya yang sangat parah. Ya, perselisihan yang sangat besar di kalangan para ulama berkaitan dengan silsilah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Adnan sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Maka kalau ada yang mengatakan dia hafal silsilah, dia tahu silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi Adam, maka ya perkataannya tersebut tidak bisa diterima, tidak bisa dipercaya meskipun dia sebutkan nama-nama sampai ke Nabi Adam. Karena itu landasannya hadis-hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah untuk menentukan silsilah keturunan Rasulullah atau garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disepakati para ulama, disepakati oleh kaum muslimin hanya sampai ke Adnan, dan Adnan ini keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian kata beliau qala al ulama'u wa la yasihhu fihi syai'un yu'tamad. Para ulama mengatakan tidak ada satupun riwayat yang sahih ya yang bisa dijadikan sandaran terkait dengan silsilah keturunan beliau setelah Adnan sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini penting, perlu untuk kita ketahui sehingga nanti kita tidak bisa jangan sampai kita ketika ada orang mengatakan dia hafal silsilah keturunan Rasulullah sampai Nabi Adam, kemudian kita banyak riwayat yang lemah, riwayat yang tidak benar. Kemudian berikutnya kunahu wa asma'uhu sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau dan nama-nama beliau.
Wa kunyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masyhura Abul Qasim. Kunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, yang masyhur, yaitu Abul Qasim. Ya, ini kunyah beliau. Kunyah itu masudira bil ab aul Jadi seorang dipanggil dengan bapak dari si fulan atau ibu dari si fulan. Dan kunyah ini termasuk sunnah karena Rasulullah memiliki kunyah, para sahabat mereka juga punya kunyah. Dan berkaitan dengan kunyah ini juga berlaku di negara kita. Biasanya ada orang tua yang terkenal dengan nama anaknya, misalnya Bapak Fulan, Mama Fulan, Ibu Fulan. Ini ada di sebagian tempat di negara kita, termasuk di tempat saya. Mamanya Fulan, terkenal nama orang tuanya nggak terkenal, dia terkenal dengan nama anaknya, Mama Fulan, Bapak Fulan. Ya. Ini namanya kunyah. Jadi kunyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur adalah Abul Qasim. Wa kannahu Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam Aba Ibrahim. Rasulullah punya kunyah yang lain, yaitu kunyah yang diberikan oleh malaikat Jibril, yaitu Abul Qasim, Abu Ibrahim. Ya, Abu Ibrahim. Ibrahim ini adalah salah satu putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun wafat sebelum ketika masih kecil. Kemudian berkaitan dengan nama-nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asma'un katsiratun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang banyak. Ya, nama beliau ini banyak, tidak hanya satu nama. Afrada fiha al-Imam al-Hafiz Abul Qasim Ali bin al-Hasan bin Hibatillah bin Abdullah Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Imam Al-Hafiz Abul Qasim, beliau menyebutkannya secara terpisah. Ya, Imam Ibnu Asakir yang lebih terkenal dengan Ibnu Asakir rahimahullah, beliau menyebutkannya dalam bab yang terpisah. Dzakara fihi asma'an katsirah. Beliau menyebutkan nama-nama yang sangat banyak. Ja'a ba'duha fi sahihain. Sebagiannya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa baqiha fi ghairihima, dan yang lainnya disebutkan dalam buku-buku kitab-kitab yang lain selain Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Minha, di antara nama-nama beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad.
Ini nama beliau Muhammad, dan ini yang terkenal. Ya, Muhammad, ya, beliau dinamakan Muhammad karena terkumpul pada diri beliau sifat-sifat yang terpuji, sehingga beliau layak untuk dipuji dengan pujian yang setinggi-tingginya. Ya, Muhammad. Ini yang terpuji, yang dipuji. Kemudian nama beliau yang lain yaitu Ahmad. Ahmad yang paling terpuji. Dan beliau dinamakan dengan dua nama ini karena memang beliau layak. Sifat-sifat yang beliau miliki menunjukkan beliau layak untuk dipuji dengan pujian yang setinggi mungkin. Kemudian nama beliau yang lain yaitu Al-Hashir. Al-Hashir. Yang artinya Al-Hashir itu yang mengumpulkan, yang menggabungkan. Kemudian Al-Aqib. Al-Aqib. Al-Aqib maksudnya yang datang setelah para nabi dan rasul. Kemudian di antara nama beliau Wal Muqaffi. Wal Muqaffi. Al-Muqaffi ini yang melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Beliau melanjutkan dakwah mereka. Kemudian Wal Mahi. Al-Mahi, yang menghapus. Yang menghapus. Maksudnya yang menghapus di sini yaitu bahwasanya banyak sekali kekufuran-kekufuran yang Allah hapuskan, yang Allah hapus disebabkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dakwah beliau. Sehingga banyak kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan yang ada, yang terjadi di alam ini, di dunia ini, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kekufuran yang ada di Makkah dan Madinah. Kemudian yang berikutnya wa khatamun nabiyyin. Penutup para nabi. Karena beliau adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi ataupun rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyyur rahmah. Ini juga di antara nama beliau. Nabiyyu rahmah. Nabi kasih sayang. Karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat lil alamin. Kemudian nama beliau Nabiyul Malhamah. Dalam riwayat yang lain disebut dengan Nabiyul Malahim. Nabiyul Malhamah yaitu nabi yang diperintahkan oleh Allah
untuk memerangi orang-orang kafir. Para nabi dan rasul sebelum beliau tidak diperintahkan untuk berjihad seperti yang diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak peristiwa-peristiwa tentang peperangan atau tentang jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut serta dalam berjihad dan bahkan terkadang beliau mengutus pasukan untuk berjihad. Wa Nabiyyu Taubah. Ini juga di antara nama beliau. Nabi At-Taubah. Maksudnya ya dengan disebabkan beliau banyak orang-orang yang bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kebanyakan mereka melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Namun dengan datangnya beliau sallallahu alaihi wasallam, diutusnya beliau, banyak di antara para sahabat akhirnya bertobat meninggalkan kekufuran yang mereka lakukan, begitu juga kesyirikan, dan mereka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suma Al-Fatih. Al-Fatih, ya ini yang membuka. Namun Al-Fatih ini riwayat yang menyebutkan Al-Fatih termasuk nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah riwayat yang lemah. Ya, riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan landasan hukum sebagai tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian juga disebutkan di sini ada nama Toha dan juga Yasin. Ya, Toha dan Yasin ini juga riwayatnya lemah. Nggak ada yang riwayat yang sahih tentang nama Rasulullah Toha dan Yasin. Namun yang pasti Toha dan Yasin ini adalah nama dari nama-nama surat dalam Al-Quran. Surat Toha dan juga surat Yasin. Jadi Toha dan Yasin ini bukan termasuk nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka solawat yang mungkin kita hafal, kita pernah dengar. Solawat ala Toha atau ala Yasin, Habibillah. Ini solawat nggak benar. Karena ini solawat bukan kepada Rasulullah. Ini solawat kepada nama surat dalam Al-Quran. Kita tidak disuruh bersalawat kepada nama-nama surat dalam Al-Quran. Ya, salatullah, salamullah, ala Yasin, Habibillah. Ada juga ala Toha, Habibillah, au Rasulillah. Nah, ini enggak benar. Salawatnya ini tidak bisa diamalkan. Karena ini bukan salawat kepada Nabi sebenarnya. Tapi ini salawat kepada nama surat Toha, nama surat dalam Al-Quran, Yasin. Ya, jadi 3 nama ini, Al-Fatih, kemudian Toha, kemudian Yasin,
Ya, ini bukan termasuk nama-nama atau nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena riwayatnya riwayat yang lemah. Kemudian juga di antara nama beliau yaitu Abdullah. Ya, di antara nama beliau adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bentuk kalimatnya memang nama, ada yang sebagiannya sifat. Saya ulangi, di antara nama-nama beliau Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Al-Mahi, Khatimun Nabiyyin, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malhamah. Dalam riwayat yang lain Nabiyul Malahim, kemudian Nabiyut Taubah, Nabiyut Taubah, kemudian Abdullah. Ini yang riwayatnya sahih. Adapun Al-Fatih wa Thaha dan juga Yasin, ini riwayatnya riwayat yang lemah, tidak ada satupun riwayat yang sahih. Qala al-Imam Al-Hafiz Abu Bakrin Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi rahimahullah, zada ba'dul ulama'i faqala sammahu Allahu azza wa jalla fil Qur'an rasulan nabiyan ummiyan syahidan mubashiran nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa ra'ufan rahiman wa mudzakiran wa ja'alahu rahmatan wa ni'matan wa hadiyan sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama, kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau menamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dengan nama Rasulan, seorang utusan. Nabiyan, seorang nabi. Ummiyan, ya, ummiyan, yaitu yang tidak bisa baca dan tulis. Syahidan, yang menjadi saksi. Mubashiran, yang memberi kabar gembira. Nadhiran, yang memberi peringatan. Wada'iyan ilallahi biiznihi, dan yang mengajak kepada Allah dengan izin Allah. Wasirajan munira, siraj, pelita yang menerangi. Wa ra'ufan, ya, ra'uf, yang sangat menyayangi. Rahiman, yang yang penyayang. Wa mudzakiran, dan yang memberi peringatan. Wa ja'alahu rahmatan wa ni'mah, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat dan nikmat dan karunia. Wa hadiyan, dan yang memberikan petunjuk. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga di antara nama-nama Rasulullah yang Allah berikan kepada Nabi kita, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran.
Kemudian ada nama yang lain juga, yang mana ini juga riwayatnya tidak sahih, tidak benar, yaitu Ahyad. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ismi fil Quran Muhammad, wa fil Injil Ahmad, wa fi Taurati Ahyad, wa innama sumitu Ahyad li'anni ahyadu an ummati naro jahannam. Namaku dalam Al-Quran, kata Rasulullah, adalah Muhammad. Di dalam Injil adalah Ahmad. Di dalam Taurat adalah Ahyad. Dan saya dinamakan Ahyad karena saya menyelamatkan, mencegah umatku dari api neraka. Namun ini hadisnya lemah. Baik, adapun berkaitan dengan batasan jumlah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian menyebutkan, ya orang-orang sufi, bahwasanya nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sampai 1000 nama. Ya, sampai jumlahnya sampai 1000. Namun ini tentunya tidak valid, tidak benar. Ya, butuh pembuktian. Intinya nama-nama beliau bahwasanya berapapun jumlahnya, ini kepastiannya berapa, namun intinya bahwasanya nama beliau itu tidak hanya satu tapi banyak. Dan ini nama-nama yang tentunya layak untuk dinamakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, azzakumullah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tentang nama ibu beliau. Ummuhu sallallahu alaihi wasallam, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Aminatu bintu Wahb ibni Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Adapun ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah. Berarti ya keturunan ibu beliau ketemu dengan keturunan dari ayah beliau sallallahu alaihi wasallam di Kilab. Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ini nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut tentang kelahiran beliau. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Wa qila ba'dahu bi 30 sana. Adapun kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, yaitu pada tahun gajah. Pada tahun gajah, yaitu tahun di mana tentara Abraha dengan membawa
pasukan gajahnya dari Yaman menuju ke Makkah dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum sampai ke Ka'bah, dalam perjalanan ya mereka diserang oleh burung ababil yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan membawa kerikil-kerikil dari neraka. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fil. Itulah tahun gajah. Pada tahun itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wa qila ba'dahu bi 30 sanah. Dan ada juga yang mengatakan beliau lahir 30 tahun setelah tahun gajah. Ya, 30 tahun setelah tahun gajah. Namun ini tentunya riwayat yang lemah. Adapun riwayat yang sahih yaitu pada tahun gajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Qala al-Hakim Abu Ahmad wa qila ba'dahu bi 40 sanah. Al-Hakim Al-Imam Hakim Abu Ahmad beliau mengatakan dikatakan juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu lahir 40 tahun setelah tahun gajah. Wakila ada juga ya dikatakan bahwasanya beliau lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Baik, tentunya sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan 10 tahun atau 40 tahun yang dimaksud di sini maksud mereka bukan tahun tapi hari, 40 hari. Jadi kalau mungkin 40 hari ini masih mungkin 40 hari setelah peristiwa tentara yang dialami oleh tentara gajah, tentara Abraha. Namun kalau maksudnya tahun maka ini jauh. Kemudian beliau mengatakan was-sahihul masyhur annahu wulida amal fil. Yang benar dan yang terkenal bahwasanya Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Tsumma qala wa naqala Ibrahim Ibnul Munzir Al-Hizami Syekhul Bukhari wa Khalifatu Ibnu Khayyat wa akharun al-ijma' alaihi. Wattafaqu ala annahu wulida yaumal isnain min syahri Rabi'il Awal. Ibrahim dan juga Khalifah bin Khayyat dan yang lainnya mereka menukilkan ijma'. Maksudnya kesepakatan para ulama bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Dan mereka semua sepakat bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Beliau lahir pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Ya, jadi harinya hari Senin ini para ulama mereka sepakat.
bahwasanya beliau lahirnya pada hari Senin. Adapun tanggalnya, tanggal berapa beliau lahir? Ya kalau bulannya tadi bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya, qala waqtalafu hal huwa fil yaumi tsani amis samin amil ashir amis tsani asyar fahadhihi arba'atu aqwalin masyhuratin. Dan para ulama berbeda pendapat apakah beliau sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal atau tanggal 8 atau tanggal 10 atau tanggal 12. Ini adalah 4 pendapat yang masyhur, yang terkenal. Jadi sebenarnya bukan cuma 4 saja, ada banyak pendapat yang menyebutkan tentang tanggal lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya tidak ada yang berdalil dengan dalil atau dengan riwayat yang sahih. Ya, berkaitan dengan tanggal lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan secara pasti tanggal kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12. Ini hanya perkiraan. Ya, bukan mereka memastikan. Oleh karena itu, ya, bagi mereka yang membolehkan untuk merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya jangan cuma dirayakan ketika tanggal 12 saja. Ya, harus dirayakan juga tanggal 2, tanggal 4, tanggal 10, dan tanggal-tanggal yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Karena memang tidak ada kepastian tentang tanggal lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ya para ulama, para sahabat radhiyallahu taala anhum, para salaf dahulu, mereka tidak peduli, tidak mempedulikan tanggal kelahiran. Yang penting tahunnya, tanggalnya tidak penting. Ya, tanggalnya tidak penting. Yang penting tahunnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka tidak merayakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya mereka merayakan, otomatis tidak akan ada terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan tanggal kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti akan ada satu tanggal yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin tentang kelahiran Rasulullah, tanggal kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, adanya perbedaan pendapat terkait tanggal lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in rahimahumullah, tabi'ut tabi'in, para ulama yang datang setelah mereka tidak merayakan
hari kelahiran atau yang disebut dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya mereka merayakannya, ya sudah pasti tidak akan ada perselisihan di antara kaum muslimin terkait tanggal lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkaitan dengan kelahiran beliau. Kemudian berikutnya tentang wafatnya beliau. Ini terakhir, kita cukupkan di sini nanti. Wafatuhu sallallahu alaihi wasallam. Watufiya sallallahu alaihi wasallam duha yaumil isnain di isnatai asyrata lailah khalat min syahri rabi'il awal sanata 11 min al-hijrah wa minha ibtida'ut tarikh kama sabaq. Adapun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu pada waktu duha hari Senin. Jadi wafatnya juga hari Senin, sama seperti lahirnya beliau. Tanggal berapa? Tanggal 12. Bulan Rabiul Awal. Ini yang masyhur. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun di sana ada pendapat yang lain tanggalnya pendapat yang menyebutkan tanggal wafatnya beliau bukan tanggal 12, namun yang terkenal dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama bahwasanya Rasulullah itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun tahun ke-11 Hijriyah. Yang dari hijrah inilah dimulai perhitungan kalender Islam, kalender Hijriyah. Jadi berkaitan dengan tanggal wafatnya Rasulullah, ini jelas. Riwayatnya jelas, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya kalau merayakan Maulid ini juga perlu dipertanyakan. Apa yang dirayakan? Wafatnya kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam atau wafatnya beliau? Karena berkaitan dengan tanggal kelahiran beliau tidak ada yang jelas. Tidak ada yang pasti. Sementara tanggal wafatnya beliau itu jelas. Yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan semoga kita masih diberikan kesempatan yang lain untuk melanjutkan pembahasan kitab ini sehingga kita bisa lebih mengenal, lebih jauh mengenal, lebih dalam mengenal Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya kembalikan kepada Al-Akh Mas Fajar. Ya, Ada jazakallah khair Ustaz. Nah, jazakallah khair atas materi yang disampaikan, Masya Allah luar biasa sekali ya. Ternyata banyak ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan sore hari ini mengenai ya nama-nama beliau ya. Ternyata tidak hanya 1-2 nama saja, tapi lebih dari itu. Ya, dan tentunya tadi juga sudah kita dengarkan secara bersama bahwasanya kelahiran beliau juga ya itu pun diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ya tentunya para jamaah tentunya akan bertanya-tanya ya mengenai ya bagaimana
biografi ya secara lengkap, dan tentunya insya Allah nanti di kesempatan yang lain akan kita bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya untuk kesempatan sore hari ini silahkan tafadhol untuk para jamaah yang ingin bertanya, ya, dua penanya, ikhwan maupun akhwat. Ya, tafadhol. Silahkan sebutkan nama dan asalnya dari mana. Ya, silahkan bagi para pendengar yang ingin bertanya mengenai ya biografi dari Nabi kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwan maupun akhwat. Silahkan open mic ya. Ya, ada yang bertanya atau kita akhiri? Ya, ternyata tidak ada yang bertanya, dan insya Allah nanti untuk kesempatan sore hari ini anak kira kita cukupkan. Ya, semoga di kesempatan sore hari ini ya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya kita lebih mengenal lebih mendalam mengenai ya biografi yaitu Rasulullah SAW dan bagaimana perjalanan dakwah beliau ya selama 23 tahun ya, karena beliau diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Ya demikian ya kajian kesempatan sore hari ini. Sekali lagi ana selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.